pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan belajar bersama tentang berpikir kreatif dalam pelayanan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa dalam hidup ini kita perlu berpikir kreatif. Berpikir kreatif dibutuhkan dalam segala hal. Dan di era digital ini, orang yang berpikir kreatif itu orang yang sukses. Contohnya Atta Halilintar. Baik, sebelum melanjut ke pembelajaran, saya perkenalkan, nama saya Yohanes Darsono. Saya Widya Isora Ali Muda dari Pusbang SDM Aparatur Bogor. Dari mata pelatihan berpikir kreatif dalam pelayanan ini, mata pelatihan ini akan membekali peserta untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif, menerapkannya dalam melakukan inovasi pelayanan publik melalui pembelajaran satu konsep berpikir kreatif, dua teknik berpikir kreatif dan inovasi, tiga berpikir kreatif, dan yang terakhir strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik sesuai dengan jabatan dan fungsi masing-masing. Dalam mata pelatihan ini akan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah, ceramah pakar, tanya jawab, diskusi, simulasi, dan praktek visualisasi, juga dengan mind mapping serta innovation shopping. Hasil belajar dari mata pelatihan ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta mampu berpikir kreatif dan menghasilkan rancangan strategi inovasi dalam pelayanan publik. Kemudian indikator hasil belajar dari mata pelatihan ini adalah, setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu semua nanti diharapkan akan dapat menjelaskan kembali substansi ceramah berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik. Yang kedua, mempraktekkan teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi. Yang ketiga, menerapkan strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif GESI atau Gender Equality dan Social Inclusion. Yang keempat, mampu merancang implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Materi pokok kita yang pertama adalah konsep berpikir kreatif dan inovasi pelayanan publik. Dalam materi pokok pertama ini ada 6 submateri pokok. Satu, yang pertama adalah pengertian dan pentingnya berpikir kreatif dalam melakukan inovasi pelayanan publik. Baik, kita masuk ke pembelajaran pertama. Sebelum kita belajar, tolong Bapak Ibu kita bermain-main sebentar. Bapak Ibu apakah sudah tahu Bapak Ibu sebenarnya cara berpikir Bapak Ibu itu dominan otak kiri atau otak kanan? Kalau otak kiri itu berpikir kritis, kalau otak kanan berpikir kreatif. Nah, dengan cara berpikir Bapak Ibu sekalian, Anda akan tahu bahwa Anda berpikir kreatif atau kritis, kecenderungannya. Tolong selama sekalian Bapak Ibu sekalian, saya persilakan untuk bersedekap gini, istilahnya orang Jawa, bersedekap gini. Perhatikan tangan mana yang di atas atau tangan mana yang di bawah. Kalau seperti saya ini berarti tangan kiri yang di atas. Oke, tangan kiri yang di atas. Kemudian kita katupkan tangan kita secara spontan tanpa berpikir spontan. Nah, lihat Bapak Ibu, jempol mana yang di atas atau jempol yang di bawah. Kalau saya ini jempol berarti jempol kanan yang di atas. Dikatupkan secara spontan saja, tidak usah direkayasa. Jadi kalau orang yang kecenderungan tangan kanannya yang di atas, tangan kirinya di atas kayak saya, itu kecenderungan terbalik dengan otaknya. Berarti kalau saya tangan kiri di atas, berarti kecenderungan saya berpikir dengan otak kanan. Nah, kalau orang yang tangannya dikatupkan, jempol kanannya ada di atas kayak saya, berarti kecenderungan berpikir dengan otak kiri atau otak kritis. Nah, Bapak Ibu sekalian, bila kedua-duanya tangan kiri ini di atas, ketika seperti ini jempol kiri di atas, itu berarti Bapak Ibu sekalian punya kecenderungan berpikir dengan otak kiri atau berpikir kritis. Bila kecenderungan kanan dua-duanya, ketika bersedekap kanan dan ketika dikatupkan juga kanan, berarti kecenderungan Bapak Ibu sekalian berpikir dengan otak kanan, sebelah kanan, artinya berpikir dengan kreatif. Bagaimana bila dua-duanya berbeda? Yang satu seperti saya, tangan kiri di atas,
Tapi ketika dikatakan yang kanan di atas, itu berarti kecenderungan Bapak Ibu berpikir dengan otak yang seimbang antara kiri dan kanan. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang punya kecenderungan untuk seimbang. Artinya ketika sedang berbeda dan ketika dikatakan berbeda, itu kecenderungan Bapak Ibu memiliki kecenderungan berpikir dengan otak yang seimbang antara kiri dan kanan. Kemampuan otak kiri itu adalah kemampuan yang analitis. Bapak Ibu sekalian, orang yang punya otak cenderung dengan otak kiri ini berpikir dengan sistematis, memiliki kemampuan verbal yang bagus, mampu berkata-kata, mampu beroral dengan baik. Dan yang orang otak kiri itu cenderung fokus dalam setiap objek. Orang yang cenderung otak kiri rata-rata tidak berani mengambil risiko. Orang yang otak kiri rata-rata sangat mahir dengan data dan fakta. Apa yang dilakukan pasti harus berdasarkan data dan fakta. Nah, ini berbanding terbalik dengan orang yang berpikir dengan otak kanan atau berpikir dengan otak kreatif. Orang yang berpikir dengan otak kreatif disebut juga generatif. Orang yang otak kanan ini cenderung memiliki imajinasi, memiliki kemampuan seni. Orang yang kadang-kadang tidak suka diatur, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang otak kanan ini cenderung memiliki kemampuan kreativitas yang tinggi daripada otak kiri. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita